A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahma wa alhiqna bis salihin. Ishrah li sadri wa yassir li amri. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid darain amin ila an qala a'dharus shalah. Di situ ya. Sebelumnya kita udah bahas tentang salat, waktu-waktu salat dan hukum orang yang meninggalkan salat. Yang meninggalkan solat secara sengaja. Adapun orang yang mengingkari kewajibannya maka kafir. Ittifaq jumhur bahwa kafir. Kemudian kita masuk ke pembahasan sekarang a'dzar. A'dzar yakni alasan bolehnya orang tidak salat. Jadi qal a'dzarus salati arba'atun. yakni uzur-uzur, alasan-alasan boleh mengakhirkan solat, bukan maknanya boleh meninggalkan solat. Ini boleh mengakhirkan solat sehingga keluar dari waktunya, an waqtihal muqaddar syar'an, di mana gugur dosa. Jadi tidak berdosa jika seseorang terdapat uzur-uzur ini, maka dia tidak berdosa meninggalkan salat. Jadi di sini di syarihnya beliau faqala a'dharu ta'khirus salati an waqtiha al-muqaddar syar'an bihaitsu yasqutul ithmu ma'a at-ta'khir arba'atun 'ala ma nadhkuruhu huna. Al-awwalu an-naum. Yang pertama, uzur salat yang pertama adalah tidur. Al-mustaghriqu li jami'il waqti, yang mencakup seluruh waktu solat. Bagaimana penjelasannya? Bi annama qabla dukhulil waqti, yakni dia tidur sebelum masuk waktu solat. Walam yastayqid illa ba'da khurujihi, dan dia enggak bangun sampai keluar waktu solat. Wadah ya? Wa kadza law ghalabahu an-naum ba'da dukhulil waqti. Demikian juga seseorang yang rasa kantuknya sangat kuat, ghalabahum, dikalahkan oleh rasa kantuknya tersebut, yakni la yastati' daf'ah, enggak mungkin dia bisa menolak tersebut. Ngantuk udah, emang sudah sangat ngantuk, misalnya habis capek gitu kan, masuk waktu sholat, kemudian ngantuk, saking ngantuknya dia nggak bisa, dia tahan, ghalabahu, dikalahkan oleh rasa kantuknya. Fanama hatta kharaj, kemudian dia tidur sampai keluar waktu sholat tersebut. Hal juga termasuk uzur. Au nama ba'da dukhulihi, atau dia tidur sesudah masuk wadhanna, kemudian dia menyangka wadhanna tayaqqudahu qabla khuruji waqtiha bi zamanin yas'uha, dia menyangka akan bangun sebelum keluar waktunya, dengan di mana muat untuk dia lakukan satu cukup untuk dia lakukan satu hadau. Boleh. Berarti dia tidur setelah masuk waktu solat, kemudian dia menyangka afdan, yakni idraku tarful rawaji, ya kan? Sangkaan bahwasanya nanti dia tidur begitu masuk. Misalnya masuk waktu zuhur, ya kan? Kemarin orang yang masuk waktu zuhur wajib bagi mukallaf apa? Melakukan solat atau azam, ya kan? Dia mengazam, berkeinginan yang kuat untuk melakukan sholat nanti, sehingga dia tidur dan dia menyangka akan bangun. Ternyata tidak bangun. Harus ada sangkaan yang kuat bahwasannya kita bangun. Ada juga termasuk uzur boleh takhir sholat an waqtiha. Amma naumuhu ba'da dukhuli waqtiha wa qad dhanna 'adama tayaqqudihi fihi.
Adapun tidurnya seseorang sesudah masuk waktu solat, waqad dhanna, dan dia benar-benar meyakini, menyangka bahwa dia tidak bangun di waktu itu. Au qabla khurujihi, atau dia tidur sesudah masuk waktu, tapi dia menyangka enggak bangun sebelum keluar waktunya. Bizamanin la yasa'uha, di waktu yang tidak muat untuk dia lakukan solat. Misalnya dia tidur masuk waktu solat, ya kan? Dia tidur. Dia menyangka bahwasanya tidak akan bangun nanti, ya kan? Dia, ini kalau saya tidur pasti saya nggak akan terbangun di dalam waktu solat. Atau terbangun di dalam waktu solat, tapi sisa waktunya mungkin sekitar 4 menit atau 5 menit lagi, di mana tidak mungkin cukup untuk melakukan satu solat. Boleh, mungkin dapat 1 rakaat atau dua rakaat. Tamam. Au syakka fi istiqadhihi, atau dia ragu-ragu apakah kebangun nanti atau enggak nih. Kalau dia tidur begitu masuk waktu salat dia tidur, dia ragu-ragu nih bangun apa enggak. Hadza kullu, orang-orang yang seperti hal ini disebutkan faharamun, maka haram untuk dia tidur dan haram dia melakukan itu karena bisa menyebabkan dia meninggalkan salat. Boleh. Tamam. Di sini kata Syekh Mustafa ada tambihun, yusannu iqadun naimi li shalah in ulima annahu ghairu muta'addin binaumihi. Disunatkan membangunkan orang yang tidur untuk salat jika diketahui bahwa dia tidak sengaja tidur. Ghairu muta'addin. Au juhila haluhu, atau tidak diketahui apakah dia memang sengaja atau tidak. Maka disunatkan bagi orang yang bangun, teman dia berarti kan, untuk membangunkan dia solat. Fa in ulima ta'addihi binaumihi, maka jika diketahui memang sengaja dia tidur. Ada teman kita memang kita tahu dia sengaja tidur. Ka'an ulima annahu nama fil waqti ma'a ilmihi annahu la yastayqid fil waqti wajib. Yang tadi disunatkan membangunkan orang yang tidur. Seandainya dia tidur secara sengaja, kemudian kita yakini, kita ketahui bahwa dia nanti tidak bangun di dalam waktu, maka wajib. Tadi kan sunat, kita bangun. Seandainya kita tahu teman kita, dia tidur. Dia kalau tidur nih pasti dia nggak bangun nih. Gitu kan? Maka wajib bagi kita untuk membangunkannya. Boleh? Tamam. Wa kadza yustahabbu iqadhuhu idza rahu na'iman amamal musalli. Demikian juga disunatkan membangunkan orang yang tidur jika kita melihat dia tidur di hadapan orang yang salat. Kita salat, di depan kita ada orang yang tidur. Haitsu qaruba minhu bihaitsu yu'addu 'urfan annahu su'u adabin. Di mana orang yang tidur tuh di hadapan orang yang salat dekat, yang dianggap secara uruf bahwa dia tuh su'adab, buruk adabnya. Orang yang tidur di hadapan orang yang salat, disunatkan untuk membangunkannya. Misalnya kalian masuk masjid, ada orang tidur, apalagi di depan, saf paling depan, ya kan? Kalau dianggap dekat, ini dianggap su'adab secara uruf, kita lihat sunnah dibangunkan. Au fis safil awal, atau dia tidur di saf awal. Karena keutamaan untuk mencari saf awal kan, dalam berjamaah kan. Seandainya dia tidur di saf awal, orang-orang nggak bisa sholat di situ. Au fi mihrabil masjid, atau di mihrab masjid, imam sholat nggak bisa, dia lagi tidur. Au ala satahin la hajizalah, atau ala satahin. Satahin itu sebenarnya maknanya di atas sutuh, kalau kita sutuh, maknanya ruang yang di atasnya itu nggak ada hajiz, nggak ada atap, nggak tertutup oleh apapun. Jadi kita tidur langsung menghadap ke langit. La hajiz, nggak ada penghalang antara dia dengan langit itu. Disunatkan untuk membangunkannya. Au ba'da tulu'il fajri, atau sesudah terbitnya matahari. Sunatkan kita untuk membangunkan orang yang tidur di waktu itu. Wa qabla tulu'i syamsi, dan sebelum terbenamnya qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya ba'da subuh. Wa in kana shalat subha, walaupun dia salat subuh. Au ba'da salatil asri, atau disunatkan membangunkan orang sesudah salat asar. Au khaliyan fi baitin wahdah, atau dia sendiri di rumah, ya kan? Fa innan nauma fi tilkal ahwali makruhun,
Karena tidur dalam kondisi-kondisi yang tadi itu makruh. Di rumah sendiri tidur makruh. Karena ada yang lihat dia kan. Apa yang terjadi nggak tahu kita. Gitu. Lakin kalau ada hal yang hajah darurah, la ba'sa. Wa idza namatil mar'atu mustalqiyatan wa wajhuha ila sama. Dan disunahkan membangunkan juga perempuan yang tidurnya terlentang. Wa wajhuha ila sama. Da au nama rajulun au imra'atun munbatihan ala wajhihi ustuhibba iqaduhu. Atau laki-laki, perempuan yang tidurnya munbatihan telungkup. Tidur telungkup. Ala wajhihi, yakni tidurnya telungkup. Paham? Telungkup paham? Kebalik badan gitu. Tengkurap. Ayo, tengkurap. Ustuhibba iqaduhu juga disunatkan untuk membangunkan. Wa yusannu iqadu ghairihi li salatil laili walit tasahhur. Disunatkan juga membangunkan selain hal-hal yang disebutkan tadi untuk salat malam dan untuk sahur. Ayat sunnah. Kalau orang yang marah dibangunin. Ada uzur yang pertama beserta tafsilannya. Tamam. Wathani anisyan. Uzur yang kedua adalah lupa. Seseorang yang lupa, ya kan? Li khabar Ibn Hibban wal Hakim fi sahihima an Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tajawazallahu an ummatil khata' wa nisyana wa mastuqrihu alaih. Allah mengampuni umatku karena kesalahan yang tidak sengaja, wa nisyan, lupa, wa mastuqrihu alaih, dan apa yang dipaksa kepada dia. Misalnya orang lupa, ya kan? Kemudian setelah keluar waktu baru ingat dia. Maka wajib dia qadha. Sama kayak tidur tadi, tidur mustaghriq sepanjang waktu, bangun qadha. Nanti ada pembahasan tentang qadha. Macam mana orang bisa lupa sholat? Sakit. Minat taraif Syekh, lupa saya Syekhnya, saya dengar cerita. Beliau saking khusyuk dengan mutala'ah sehingga lupa sholat. Khusyuk beliau baca kitab dari habis subuh, ya kan? Tiba-tiba udah maghrib. Waktu keluar, kenapa belum azan subuh? Padahal udah sepanjang hari beliau khusyuk dengan mutala'ah. Orang-orang yang disibukkan. Ada waqi'. Kemudian uzur yang selanjutnya wathalisul jam'u bis safar. Yakni menjamak salat di musafir, yakni seperti misalnya diakhirkan zuhur dengan dia jamaknya beserta asar. Salat zuhur kan berarti enggak salat lu kita bawa nanti ke salat asar. Ada berarti uzur yang boleh kita tinggalkan salat zuhur di waktunya karena kita jamak. Ada pembahasan sendiri tentang masalah jamak. Warabi'u uzur yang keempat al-ikrahu ala ta'khiriha. Dipaksa, adanya pemaksaan ala ta'khiriha untuk mengakhirkan solat daripada waktunya. Ada khabar sabiq karena hadis yang disebutkan tadi. Lakin al-fuqaha yushkilu ala taswirihi. Taswiruhu mushkil.
Bagaimana seorang dipaksa untuk meninggalkan salat sementara dia masih bisa melakukannya? Masalahnya jari ala qalbi. Ya kan? Orang kalau nggak mampu salat apa? Kalau nggak mampu berdiri, duduk. Nggak mampu duduk, yattaji, ya kan, berbaring. Nggak mampu berbaring, yastalqi, telentang, ya kan? Nggak mampu yastalqi, isyarah. Nggak mampu isyarah pakai mata, ya kan? Nggak mampu ya jari ala qalbi, pakai hatinya. Pas dia sujud, dia qasad, ini sujud. Pas dia yang i'tidal, dia qasad, ini yang i'tidal. Begitu juga seharusnya dia qasad di hatinya. Berarti selama itu masih dianggap nggak dipaksa kan? Misalnya kita dipaksa jangan sholat, kata dia bilang itu, ya kan? Berarti bisa kita duduk terus kita sholat, sah? Ada makanya taswirnya itu muskil di sini. Macam mana? Oke. Ayo, wa taswiruhu muskilun lianna man ukriha ala tarkil af'ali dhahira yumkinuhu ijra'uha ala qalbihi. Nah, wa hamalahu al-Imam an-Nawawi fil Majmu' ala al-ikrahi ala at-talabbusi bima yunafi as-salata wa yufsiduha. Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' di sini Syekh Mustafa menukilnya, itu memahami bahwasannya ikrah di situ adalah ikrah ala talabbus, untuk melakukan sesuatu yang bisa bertentangan dengan solat dan yufsiduha, memfasidkan solat. Masalan, dia dibilang kamu jangan solat, berarti jangan solat, diperintahkan solat, nggak boleh wudu, nggak boleh bersuci, ya kan? Masalah orang ditahan di dalam penjara, ya kan? Dia ditahan di situ, kamu nggak boleh solat misalnya, dipaksa, ya kan? Sehingga dia tidak bisa melakukan bersuci. Bagaimana solat? Solat dihormatil waktu. Ada masih mungkin, ya kan? Intinya dipaksa dia untuk tidak melakukan solat yang bisa bertentangan dengan dan bisa merusak solat, yufsid. Di sini ada penjelasan lagi. Wa qala Tajuddin Subki, al-mukrah qad yadhash, yajhadu yazhal yakhfal. Misalnya ada orang dipukul sampai hilang, yadhash itu sampai hilang ingatannya, kayak orang linglung, tahu kalian? Dipukul sehingga dia linglung, sampai linglung gitu. Hatta anil ima'i bit tarf, sehingga dia tidak mampu lagi untuk mengisyaratkan dengan tangannya. Kayak tadi kan mungkin kita sholat dengan isyarah, ya kan? Saking dia udah tidak tahu lagi kondisi diri dia, maka dia tidak bisa melakukan itu. Wa yakunu muakhiran ma'duran, maka dia dianggap orang yang boleh mentakhirkan sholat dari waktunya yang ma'dzur. Karena dahsyah di situ itu sebagai mani bagi thubut akalnya. Orang yang udah dahsyah itu berarti kayak orang linglung, pikirannya udah kacau, seperti orang yang nggak memiliki akal kan, zawalu akli, dia udah nggak tamyiz lagi, kayak gitu. Maka kalam ikrah itu dihamal ke situ, dipahami ke situ. Orang yang dipaksa sampai hilang akalnya, ya kan, sehingga dia tidak bisa lagi melakukan sholat ala qalbihnya atau dengan isyarat. Di akhir di situ ditambahin sama Syekh Mustafa, wa yu'dharu fi ta'khiriha an waqtiha aidan lil jahli biwujubiha alaihi min ghairi tafritin fi ta'allum. Termasuk uzur dalam mengakhirkan solat dari waktunya sampai keluar waktunya, li jahli, karena tidak tahu dengan kewajiban solat, min ghairi tafrin, dengan tidak tafrit itu berlebihan dalam belajar. Maksudnya dia tuh nggak mungkin belajar. Bagaimana? Kaman aslama fi daril harbi wa ta'adzarat hijratuh. Orang yang Islam di negara harbi, yakni negara kafir, ya kan? Kemudian dia uzur tidak bisa hijrah ke negara Islam. Au nasya'a munfaridan bi badiyatin wa nahwiha. Atau dia hidup sendiri di badiah. Dia itu di pedalaman, ya kan, atau semisalnya di hutan belantara gitu, sehingga tidak sempat untuk belajar, ya kan, tapi dia udah Islam. Demikian juga karena takut luput wukuf di Arafah,
Seandainya kita solat, maka kita tidak sempat di Arafah, tidak sempat wukuf di Arafah, juga boleh mengakhirkan solat dari waktunya. Bal yajibu alaihi ta'khir, bahkan wajib untuk mengakhirkannya agar tidak rusak rukun haji. Al-hajju Arafah. Saking pentingnya al-hajju Arafah hadis Nabi. Wukuf di Arafah. Wal ishtighali bi inqadin nahwi ghariqin wa maridin, dan karena sibuk untuk menyelamatkan semisal orang yang tenggelam dan orang yang sakit. Seandainya kita udah di akhir waktu salat, kemudian kita lihat ada orang yang tenggelam atau kebakaran, ya kan? Kita tolong dia, maka bisa menyebabkan kita tidak sholat di dalam waktu, keluar dari waktu. Maka diutamakan menyelamatkan orang. Hifdun nafs, menjaga jiwa. Demikian juga untuk menjaga diri atau harta. Atau mensalatkan mayit khifa infijaruhu, atau menjaga ini kita solat mayit yang kita takutkan infijaruhu, rusak mayatnya. Infijar ya ini pecah. Apa namanya? Karena mungkin mayatnya udah terlalu lama mayatnya. Seandainya tidak segera disolatkan, mayatnya akan hancur seperti itu. Seandainya kita solat, maka bisa keluar daripada waktu solat, ya kan? Diutamakan solatkan dulu ada semuanya uzur-uzur la udhra fi ta'khiriha illa lisah aw lil jam aw naumin aw lil jam'in aw lil ikrah. Jadi tidak ada uzur untuk dilakukan kecuali lisahin. Sahin yakni orang yang lupa, aw naumin atau tidur, aw lil jam'i atau menjamak salat, aw lil ikrah. Summa qala as-salatul muharramatu min haitsul waqtu. Salat yang diharamkan min haitsul waqt. Salat yang diharamkan dari segi waktunya. Ini min haitsu di situ qaidnya. Salat yang diharamkan. Nafsu salat itu sendiri tidak diharamkan, ya kan? Tapi yang diharamkan waktu di mana kita salat tersebut. Maka dipakai kalimat min haitsu. Jadi kalimat min haitsu tersebut untuk menjaga solat yang kita lakukan juga haram, maksudnya di tempat. Misalnya di sini dikatakan dari haisiyah yang lain, bukan dari haisiyah itu. Seperti solat di tempat yang maghsub, di tempat yang dirampas. Maghsub itu bukan berarti kita rampas barang orang terus, enggak. Kita duduk di tempat orang lain yang tidak diizinkan, itu sudah dianggap ghasab. Pakai sendal orang yang enggak ada izin juga ghasab. Boleh? Ada ghasab. Duduk di motor orang enggak ada izin illa kecuali idza alimtu annahu radin, kecuali kita ketahui dia ridha. Misalnya ya mungkin kalian tinggal sama-sama kan, misalnya tinggal di asrama gitu kan, barang di kulkas gitu kan, udah saling ridha, misalnya udah saling ridha, kayak garam di dapur kan, sama-sama gitu, saling ridha, itu nggak apa-apa. Jadi kalau kita ridha dengan yang kita ketahui, kalau aku pakai ini, kalau aku ambil punya dia pasti ridhoin lah, kayak gitu, yang kita tahu ridha. Nah, kondisi yang seperti itu, solat yang di tempat maghsub, itu solatnya sahih, tapi perbuatan dia solat di situ haram, dosa dia, karena solat di tempat yang maghsub, nggak diizinkan. Sebalik solat yang tadi yang diharamkan dari waktu yang diharamkan, itu solatnya tidak sah, la tanaqid, tidak sah, ghairu sahih. Wadah? Sama. Qal
tahrumus salatul lati la sababa laha aw laha sababun mutaakhirun. Haram salat wala tanaqid, dan tidak terakad, yakni tidak sah salatnya. Salat yang tidak memiliki sebab aslan, sama sekali enggak ada sebab. La mutaqaddam wala mutaakhir wala muqarrin. Indana kita ada solat yang memiliki sebab. Sebabnya lebih dahulu. Ada sebabnya yang lebih dahulu. Asal tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid sebabnya mutaqaddam. Ya kan? Duluan kita masuk masjid, baru disunahkan solat. Ada solat yang mutaakhir sebabnya. Misal solat hajat, solat istikharah, atau solat ihram, ya kan? Jadi kita solat, ya kan? Baru kita beristikharah. Ada nanti sebabnya itu yang muqarrin. Mana muqarrin? Masuk sebabnya itu bersamaan dengan waktunya sekaligus. Misal salat khusuf wal kusuf, gerhana bulan atau gerhana matahari. Sebabnya muqarrin dia. Sekaligus. Enggak mutaqaddam, enggak mutaakhir. Jadi kan salat sunnah gerhana matahari, gerhana bulan tuh kapan dia masuk waktu salatnya? Di saat terjadinya gerhana. Berakhirnya kapan? Sampai berakhirnya gerhana. Boleh. Nah, salat yang tidak memiliki sebab sama sekali itu haram, seperti sunnah mutlak. Wa minhu salatut tasabih. Termasuk sunnah mutlak adalah salat tasbih. Salat tasbih itu bisa dilakukan kapan saja kan? Ya masuk ke dalam sunnah mutlak. Aulaha sababun mutaakhir, atau sebabnya mutaakhir. Daripada salatnya duluan sebab, ya kan? Duluan salat baru sebabnya. Seperti 2 rakaat istikharah dan 2 rakaat ihram. Baik. Haramnya itu di selain fi ghairi harami Makkah. Kecuali di haram Makkah, tanah haram. Maka di situ boleh salat kapanpun. Boleh. Haram. Sawa'un fi dzalikal masjid wa ghairihi. Baik di masjid ataupun tidak, selama masih di kawasan haram. Fala tukrahu mutlaqan. Maka dia enggak mutlak. Enggak makruh secara mutlak, enggak makruh dia. Li khabar ya bani Abdul Manaf la tamna'u ahadan tafa bi hadzal baiti wa shalla fihi ayata sa'atin sya'a min lailin aw naharin. Jangan kalian larang orang yang tawaf di bait di Mekah dan salat kapanpun dia Na'am, khilaful aula. Hiya khilaf aula. Khilaf aula itu di bawah makruh. Ini hukum yang dipahami dari khitab yang tidak sharih. Ada khilaf aula. Khurujan min khilafi Malik wa Abi Hanifah. Dan keluar daripada khilaf Imam Malik dan Imam Abi Hanifah, yang menyatakan berarti haram kan? Khurujan minal khilaf. Tidak termasuk haram Makkah, haram Madinah. Madinah tidak seperti haram Makkah. Haram Madinah, tanah haram Madinah, maka di situ seperti di tempat yang lain. Tidak boleh sholat di waktu-waktu yang akan disebutkan seperti ini. Taib. Tahrumu salatul lati la sababa laha aw laha sababun mutaakhir fi ghairi harami Makkah fi 5 awqatin. Haram tersebut di 5 waktu. Waktu-waktu yang diharamkan salat. Al-awwalu waqtu tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadru ramhin. Waktu terbitnya, permulaan terbit matahari, kemudian berlanjut ke haramannya tersebut sampai setinggi kadar ramhin. Dan terbit matahari setinggi kadar ramhin,
Qadam rahim itu berarti syabrain. Dua jengkal, syabrain. Apa? Bayangan matahari. Enggak, tinggi mataharinya sekadar setelah tulu' matahari terbit. Di awal terbit matahari itu haram sholat kan? Wa tastarmirul hurmah. Haram sholat di situ matahari terbit, ya kan? Sampai sekadar ramhin tadi. Mana dia kadarnya? Dua jengkal. Udah. Sekadar itu matahari terbit, maka di situ boleh sah salat. Masuk waktu salat duha. Qada salat. La, enggak apa-apa. Langsung. Kalau qada tu dia salat yang memiliki sebab apa? Memiliki sebab. Ada sebab kan? Sebabnya faut salat fardu kan? Dia memiliki sebab. Nah, kalau di sini yang haram apa? Salat yang tidak memiliki sebab. Adapun salat yang memiliki sebab, maka boleh. Bangun ketiduran subuh, ya kan? Bangun salat. Nanti. Di situ nanti ada tafsil. Kalau salatnya itu secara sengaja kita tinggal ala faur, wajib alal faur, segera. Misalnya salat, orang meninggalkan salat secara sengaja, ya kan? Itu wajib segera untuk mengqadhanya. Adapun salat yang tidak sengaja kita tinggalkan, maka disunnahkan alal faur. Segera, disunnahkan segera. Kalau tadi wajib, kalau ini ada waktu yang pertama diharamkan salat. Wasani waktul istiwa fi ghairi yaumil jum'ah. Waktul istiwa di selain hari Jumat. Waktu istiwa kemarin, waktu di saat matahari pas berada di atas. Sampai kapan dia haram? Hatta tazul, sampai zawal. Nah, ini masuk waktu zuhur. Baik. Sini ada sedikit dari syarah dari Syekh Mustafa. Wa alam anna waqtal istiwa latif. Waktul istiwa itu latif, sebentar aja dia. Dah. Wala yakadu yash'ur bihi. Bahkan hampir saja seseorang tidak merasakan waktu istiwa tersebut. Di saat matahari fil wasat, di tengah, gitu kan. Kadang seseorang nggak merasakan karena sebentar aja dia. Ya kan? Hatta tazulu syams, sampai terbenamnya matahari. Illa anna taharruma qad yumkin iqa'uhu fihi fala tasihhu salatu hina idzin. Baik. Kalau seandainya waktu istiwa itu sebentar, kadang-kadang nggak cukup kita lakukan satu salat kan? Tapi mungkin untuk kita lakukan di situ takbiratul ihram. Nah, misalnya begitu istiwa, matahari istiwa, ya kan, di tengah. Sebentar dia waktunya, kemudian zawal. Bahkan mungkin kadang tidak sempat kita lakukan satu salat. Maka nggak perlu dibilang harusnya haram sholat di situ. Tapi mungkin nggak untuk kita lakukan takbir di waktu itu? Mungkin. Nah, takbiratul ihram tersebut udah masuk sholat, maka di waktu itulah haram. Boleh. Amma fi yaumil jum'ati fala yukrahu insya'u salatin 'indal istiwa. Adapun di hari Jumat itu tidak dimakruhkan untuk melakukan solat di saat istiwa. Taib, di sini ada tafsil di solat Jumat ya, kita baca. Taib. Lakin yakhlaf zalikal waqta min yaumil jum'ah waqtun akhar. Tapi ada waktu yang lain di hari Jumat. Wa huwa min tamami julusil khatib 'alal mimbar, yaitu di saat sempurnanya duduk sholat khatib di mimbar tersebut untuk khutbah Jumat, untuk khutbah dua Jumat, ila faraghihi, sampai selesai dari dua khutbah tersebut, rukun-rukunnya dan kesunahan-kesunahnya. Fayunzar, maka dilihat. Faman kana hadiran fil jami', orang yang hadir di jami'. Jami' itu ail makan alladhi tuqamu fihi al-jum'ah, tempat yang didirikan masjidan au ghairah, di masjid ataupun tidak. Waktu tadi di mana si khatibnya sudah duduk di atas
mimbar, sempurna duduk di atas mimbar. Ya. Kalau dia di jami, yakni di tempat didirikan Jumat tersebut, baik di masjid ataupun tidak, haruma alaihi insya'u salatin aw sajadatu tilawatin aw syukrin. Haram bagi dia untuk melakukan salat, sujud tilawah atau sujud wala tanaqid, dan tidak sah salatnya. Sawa'un kanat fardan aw naflan, baik fardu ataupun sunnah. Boleh. Sebagaimana kama yahrumu alaihi insya'u salatin fil tilkal halah yahrumu italatuha fih. Sebagaimana haram melakukan solat di situ, haram juga dia untuk memperpanjang solat. Faman ansya'a salatan qabla istiqraril khatibi 'ala al-mimbar wa tamma istiqraruhu wa huwa fiha wajaba 'alaihi takhfif bil iqtisar 'ala wajibati faqat. Orang yang ansya'a salat, yang telah melakukan salat, berarti dia udah di dalam salat, sebelum tetapnya khatib di atas mimbar, wa tamma istiqraruhu. Kemudian khatibnya sempurna, berarti sebelum khatib naik mimbar, ya kan? Dia udah salat. Ya kan? Dalam kondisi dia masih salat, khatibnya baru naik mimbar. Dah, tam istiqrar, menetap di situ dia. Boleh? Wa huwa fiha, dan dia masih di dalam apa yang wajib bagi dia? Wajaba alaihi takhfif. Wajib bagi dia untuk solat yang takhfif, yakni ambil yang fardu saja. Tidak boleh memperpanjang. Masalah kita masuk ke masjid, ya kan? Khatib belum naik mimbar. Kemudian kita masuk masjid, kita solat tahiyatul masjid, masalah. Solat tahiyatul masjid. Lagi di dalam kita solat, khatibnya baru naik mimbar. Biasa kan azan dulu tuh. Ya kan? Azan, khatibnya di mimbar. Yang wajib bagi kita apa? Segera takhfif solatnya. Ambil yang fardu aja. Baca Al-Fatihah, kemudian rukuk langsung, kemudian i'tidal sampai seterusnya. Takhfif solat, meringankan solat. Bil iktisar ala wajibat faqat. Wadah tak? Tamam. Wa man dakhala al-jami'a fi dhalika al-waqti nadhar. Orang yang masuk ke dalam jami' di tempat didirikan solat tersebut, fi dhalika al-waqti, yakni di waktu khatib di atas mimbar. Nudhira, dilihat, in kana al-jami'u ghaira masjidin, jika jami' tersebut bukan masjid, haruma alaihi insya'u ayyi salatin walau sunnatal jum'ah. Haram bagi dia untuk melakukan salat apapun walaupun sunat Karena kalau bukan masjid kan kita enggak disunahkan untuk salat tahiyatul masjid kan? Haram bagi dia. Maka apa? Duduk mendengarkan khatib. Baik, itu kalau bukan di wa in kana masjidan bi an kana mauqufan bi sighatil masjidiyah. Seandainya Jumat tersebut di masjid, khatib di masjid, dia kan berada di masjid. Apa makna masjid? Yakni tempat yang diwakafkan memang untuk masjid. Salat halamannya itu memang diwakaf jadi masjid. Dia masjid itu tempat yang diwakafkan menjadi masjid. Maka sah itikaf di situ. Boleh. Dan haram bagi orang yang janabah untuk menetap di situ selama dia masih dalam masjid. Walaupun halaman yang diitikafkan untuk yang diwakafkan untuk masjid. Taib. Orang yang kondisi seperti ini, Jumatnya itu di masjid, dia hadir di saat khatib di atas mimbar, sunnah lahu an yusalliya raka'ataini khafifataini qabla julusihi. Disunnahkan bagi dia untuk salat 2 rakaat khafifataini, yang ringan tadi itu maksudnya mengambil wajib saja sebelum dia duduk. Sawa'un bi niyati sunnatil jum'ati wa tahiyatil ma'an. Baik dia berniat sunnah Jumat beserta tahiyat sekaligus atau sunnah Jumat saja. Ya kan? Karena salat tahiyatul masjid itu bukan mesti kita harus salat sunnah tahiyatul masjid. Salat apapun kita masuk masjid maka dianggap salat sunnah tahiyatul masjid. Masalan ada orang lupa salat subuh misalnya, ya kan? Ketiduran. Bangun ada dars Masjid Azhar. Ya kan, wah, daripada telat dars ni berangkat dia. Masuk Masjid Azhar. Wajib bagi dia untuk solat sunnah dulu, qadha kan? Qadha solat subuh tadi. Nah, solat subuh dia tu dia masuk masjid sebelum dia duduk dah dianggap solat tahiyatul masjid. Boleh.
atau niat tahiyatul faqat, wa tahrumu ziyadah ala raka'ataini kama tahrumu ziyadah ala aqallil wajibi fihima. Haram untuk menambah dari 2 rakaat tersebut sebagaimana haram untuk menambah daripada yang wajib. Ini melakukan solat yang wajib-wajib saja. Taib. Idza dakhala syakhsul masjida wal imamu fi akhiril khutbah. Naam, jika seseorang masuk masjid dan imam di akhir khutbah. Dah. Lam tustahabba lahu tahiyatul masjid. Udah doa. Ya, imamnya lagi baca doa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, ya kan? Baru kita lari dari rumah ke masjid, ya kan? Enggak disunatkan lagi untuk salat tahiyatul masjid. Bal yaqif, tapi dia berdiri ila tamamil khutbah, sampai selesai daripada khutbah. Boleh? Baik, itu tadi waktu yang kedua diharamkan solat waktu istiwa selain hari Jumat. Adapun di hari Jumat boleh solat di saat istiwa. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan, menyunahkan kita untuk tabadur atau tabakkur, ya kan, untuk segera ke masjid. Wa thalithu waqtul isfirar lisyamsi ba'dal asri. Yang ketiga waktu isfirar, waktu kekuning-kuningan tuh matahari sesudah salat asar, ya kan? Jadi setelah salat asar itu nggak boleh kita solat yang tidak ada sebab. Ingat, solat yang tidak ada sebab atau sebabnya mutaakhir, ya kan? Daripada solat, duluan solat baru sebabnya, kayak solat istikharah tadi. Setelah solat asar nggak boleh solat sunnah mutlak. Oke. Sampai kapan kemakruhan tersebut? Hatta taghruba syamsu bikamaliha. Sampai terbenam seluruh matahari, maka di situ mulai masuk waktu maghrib. Di saat masuk waktu maghrib, hilang kemakruhan tadi, keharaman tadi. Ada waktu isfirar tadi. Warabi'u ba'da fi'lil asri. Yang keempat, haram melakukan solat yang tidak memiliki sebab atau sebab yang mutaakhir sesudah melakukan solat asar. Sesudah melakukan solat asar. Adaan mughniyatan anil qada. Solat asar yang ada yang tidak perlu diqadha. Paham maksudnya? Solat asar ada mughniyatan anil qadha. Kita solat asar ada dan tidak butuh diqadha. Indana solat ada qadha, i'adah. Wadah. Kemarin udah kita jelasin ada, yakni solat fil waqti. Dan laisa mukhillan, tidak fasid solatnya, ya kan? Kemudian ada qadha solat di luar waktu. Ada i'adah solat masih di dalam waktu tapi mukhillan bifurudhiha, ada cacat di fardunya. Masalan kita solat asar tadi, setelah kita solat asar kita baru teringat ternyata lupa baca Al-Fatihah tadi, ya kan? Atau ternyata dia solatnya tidak bersuci tadi, lupa berwudu, maka tadi solat asar tadi itu nggak dianggap kan? Sementara waktu asar baqi masih ada. Nah itu maka dia harus qadha apa yang ada? I'adah namanya, karena masih di dalam waktu. Nah di sini ibaratnya apa? Ba'da fi'lil asri adaan mughniyatan anil qada. Salat asar yang ada yang tidak butuh kepada qada. Berarti salatnya sempurna. Tamam. Walau majmu'atan ma'a dhuhri taqdiman. Walaupun salat tersebut jamak beserta zuhur secara taqdiman. Masalan kita jamak salat asar ke salat jamak taqdim. Setelah kita jamak taqdim tu, apakah kita boleh solat setelah solat itu? Nggak boleh. Solat yang tidak memiliki sebab. Sebenarnya solat sunnah mutlak. Boleh, paham? Kita jamak solat, ya kan? Solat asar kita bawa ke salat zuhur. Setelah kita jamak solat itu,
kan masih panjang waktunya tuh sampai terbenam matahari kan. Nah, di situ juga tidak boleh melakukan sholat. Karena kita udah sholat ya. Sholat asar udah kita kan. Sini ibaratnya apa? Ba'da fi'lil asri. Sudah kita melakukan sholat asar. Walaupun jamak taqdim. Kemudian keharaman tersebut yastamir hatta taghruba syamsu bikamaliha, sampai terbenamnya matahari. Kalau yang di atas tadi waktu isfirar, yakni waktu kekuning-kuningannya matahari tadi itu ada. Kalau ini sesudah melakukan sholat asar, nggak boleh sholat sunnah mutlak, sholat yang tidak memiliki sebab, atau sholat istikharah, atau sholat tadi ihram. Wal khamisu ba'da fi'li subhi adaan mughniyatan anil qada. Sama kayak tadi, sesudah melakukan sholat subuh. Sesudah melakukan sholat subuh, tidak boleh melakukan sholat yang tidak memiliki sebab. Seandainya orang lupa sholat sunnah fajar, tapi dia sudah sholat subuh, boleh nggak dia sholat sunnah fajar? Karena memiliki sebab sholat qabliyah, ya kan? Boleh waktunya masuk di saat masuk waktu subuh, berakhir saat berakhir waktu subuh. Keharaman tersebut hatta tatlu'a syamsu, sampai terbitnya matahari tadi sekadar ram. Baik. Di sini fal awqatu thalathatu awwal muta'alliqatun bizzaman. Salat yang 3 di awal tadi itu menyangkut dengan zaman. Lihat tadi di awal disebutkan apa tadi? Waktu tulu' syams. Ya kan? Nah, kemudian waktu istiwa, kemudian waktu. Sementara yang akhir yang 2 ini adalah sesudah melakukan salat. Tadi menyangkut dengan waktu, kalau ini setelah melakukan. Misalnya sekarang waktu asar sekitar jam setengah lima, tapi dia nggak sholat dulu, sholat setelah nanti jam 5 atau jam 6 dia sholat kan. Sebelum dia sholat asar, boleh nggak dia sholat sunnah mutlak? Masuk waktu asar, masuk waktu asar, tapi kita nggak mau sholat asar dulu, nanti kita sholat asar. Dah masuk waktu asar, kita nggak mau sholat asar dulu. Sebelum kita sholat asar, boleh kita sholat sunnah yang tidak memiliki sebab, seperti sunnah mutlak. Boleh nggak? Boleh, karena belum melakukan sholat asar. Sebelum isfirah, sebelum matahari kekuning-kuningan. Udah hampir-hampir masuk waktu maghrib. Wadah. Demikian juga sholat sebelum sholat subuh, saya mau sholat sunnah mutlak. Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh setelah sholat subuh. Amma sholatul lati laha sababun mutaqaddam. Adapun solat yang memiliki sebab terdahulu, sebabnya lebih dahulu. Ka sholatil Aid, seperti 2 solat Aid. Idul Adha dan Idul Fitri. Wa ka salat qada'il faitah, seperti salat qada' yang faitah, yang luput tadi. Ya kan? Boleh berarti. Boleh di waktu-waktu yang disebutkan ni boleh, enggak haram. Wa tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid, demikian juga salat tahiyat masjid. Karena sebabnya mutaqaddam kayak tadi, masuk masjid sebabnya sunahkan salat. Awillati laha sababun muqarinun, atau solat yang memiliki sebab yang muqarin, seperti solat al-kusuf wal khusuf, solat gerhana matahari dan gerhana fala tahrum, maka tidak haram. Baik. Tamam. Illa in tahara ika'aha fi dhalikal waqti bi khususihi fatahrum wa la tanaqad. Kecuali dia memang mengkhususkan, yakni tahara itu memilih untuk melakukan solat di situ. Seandainya dia sering melakukan di waktu itu haram. Paham?
wala tanaqid. Masalan, salat tahiyatul masjid, taharra, kita pilih, sengaja, kita khususkan, ya kan? Di waktu terbitnya matahari atau di waktu setelah melakukan sholat asar atau setelah melakukan sholat tahari, ya ini memang kita taharra, kita pilih di waktu itu bi khususihi, dengan secara khusus, haram wala tanaqid, dan tidak sah sholat. Kalau yang lain memang mustalafah, memang secara tidak sengaja. Misalnya kayak kita masuk masjid azhar setelah kita melakukan sholat asar. Misalnya kita sholat asar di rumah, kemudian kita pergi ke masjid setelah sholat asar, masuk masjid, kita sholat tahiyatul masjid. Itu adalah haram. Tapi kalau memang taharra, kita sengaja melakukan sholat di waktu itu, bi khususi, dengan secara khusus, maka haram. Wadah. Summa qala syurutu wujubis shalah. Syarat wajib salat. Setelah dijelaskan tentang mahiyah salat dengan definisinya, kemudian salat-salat yang wajib, kemudian waktu-waktunya, sekarang masuk ke orang yang wajib salat. Kita nanti ada syurut wujubis salah sama syurut sihhatis salah. Sekarang syarat siapa yang wajib salat. Kalau tadi nanti syarat sahnya salat. Tamam. Faqal syurutu wujubis salah, syarat wajib salat sittatun. Salat fardu, salat maktubah ada 6. Al-awalu Islam. Yang pertama Islam. Walau fima madha, walaupun Islamnya di masa lalu, yakni murtad. Waliyadzubillah. Orang yang masuk Islam kemudian murtad, maka tetap wajib dia kena khitab syar'i. Fayu'maru biqadaiha in 'ada lil Islam. Maka diperintahkan untuk mengqadha salat jika dia kembali ke selama dia murtad, salatnya tidak sah karena dia tidak Islam. Wala tajibu 'alal kafiril asli wujuba mutalibatin minna fid dunya. Salat tidak wajib kepada kafir asli. Di sini masalah sulin, masalah usul. Hal kafir yukhatabuna bil furusyah am la? Ya kan? Qaul awal menyatakan khitab dengan furu' syar'i. Bidalil ma salakakum fis saqar qalu lam nakum minal salat. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka? Mereka mengatakan kami tidak salat. Bermakna mereka diperintahkan dengan salat. Salat furu' syar'i. Mana furu' syariah? Pertama, semua orang itu dikhitab dengan wajib beriman kepada Allah. La, hadza usul namanya, usuluddin. Adapun furu'nya salat, puasa, haji, zakat. Hadza furu' syariah. Yang pertama kita dikhitab dengan usuluddin. Adapun semua orang itu sepakat bahwasanya ulama menyatakan bahwasanya semua orang dikhitab dengan usuluddin, yakni beriman kepada. Baru terjadi khilaf, apakah kafir juga dikhitab dengan furu' syariah? Kenapa furu' syariah itu ya tawaqqafu alaihi Islam kan? Untuk sah salat, untuk sah melakukan furu' syariat, haji, zakat, salat, semuanya butuh kepada iman. Ya kan? Nah, di sini baru terjadi khilaf. Maka di sini kafir di sini tidak wajib salat. Tapi mereka dikhitab dengan furu' syariah. Qaul satu lagi yang menyatakan bahwasanya mereka tidak dikhitab dengan furu' syariah. Karena mereka dihalangi oleh kekafiran. Wa in uqiba ala tarkiha fil akhirati iqaban zaidan ala iqabil kufri. Kalau seperti itu berarti ada pertanyaan di sini. Kalau mereka tidak wajib melakukan sholat, kenapa mereka disiksa di akhirat? Sementara mereka tidak dikhitab. Ya kan? Bisa kita katakan mereka tidak dikhitab dengan furu' syariat. Ya kan?
Baik. Kalaupun mereka dikhitab dengan furu' syariat, mereka kafir. Macam mana mereka salat? Enggak sah pun salat mereka. Kenapa mereka disiksa di akhirat? Ya kan? Kalau para ulama menyatakan bahwasannya mereka disiksa tersebut zaid, tambahan. Pertama, mereka disiksa karena tidak beriman kepada Allah. Ya kan? Tambahannya karena mereka tidak melakukan furu' syariat. Nah, maka di sini mereka tidak wajib mutalibat fid dunya, tidak disuruh mereka di dunia untuk sholat karena kekafirannya tadi itu kan, dihalangi oleh kekafirannya. Tapi mereka disiksa di akhirat karena meninggalkan furu' syariat. Seandainya dia Islam, maka tidak wajib mengqadha. Wala yulzam biqada'i ma fatahu minha waqtal kufri idza aslama. Dan dia tidak diperintahkan untuk mengqadha salat kewajiban yang telah dia tinggalkan di saat dia kafir tersebut jika dia masuk Islam. Takhfifan lahum, meringankan bagi mereka. Tamam. Syarat yang kedua, wajib salat al-bulugh, baligh bil ihtilam, dengan sebab mimpi, awil haid atau bisin, atau dengan balik secara umur. Fala tajibu ala sabi walau murahiqan. Tidak wajib kepada sabi walaupun sabi tersebut murahiq. Makna murahiq yakni man karubal ihtilam walam yahtalim. Orang yang dekat dengan masa baligh tapi belum baligh. Lakin yajibu ala nahwi waliyil mumayyiz an ya'murahu biha wa bima la tasihhu illa bihi min at-taharati wa satri in balagha 7 sinin. Akan tetapi wajib bagi wali si anak kecil tadi itu, si mumayyiz tadi itu, untuk memerintahkan dengan salat. Wali syar'i yakni siapa? Wa wajibun ala wali syar'i an ya'mura biha litifli di umur 7. Wali syar'i bapaknya, ya kan? Ibunya, abangnya, kakeknya, ya kan? Wa in ala, walaupun ke atas. Itu wali syar. Wajib memerintahkan dia untuk salat, wa bima la tasihu, dan sesuatu yang tidak boleh tidak, yakni dari taharah, menutup aurat, wajib kita perintahkan si sabi ini. Yakni umur dia 7 tahun. 7 tahun, anak kecil 7 tahun itu diperintahkan untuk salat. Kemudian untuk menutup aurat, ya kan? Untuk salat. Kemudian perintahkan untuk taharah, berwudu segala macam. Perintahkan, diajarkan pastinya. Ya, gitu. Walaupun satu misalnya, apakah wajib semua syar'i? Enggak. Walaupun naib, pengganti oleh syar'i. Misalnya enggak ada bapak, ada abangnya, ya kan? Dia kalau dilakukan satu orang sudah masuk dalam khitab perintah ini. Wa yadribuhu ala tarkiha darba ta'dibin in tamma 9 sinin. Wa tu'ina fil 'ashrah. Dipukul di saat umurnya 9 tahun. Dipukul yang ta'dib. La jarh. Bukan pukul yang bisa menyebabkan luka. Anak kecil trauma ada biasa kan. Pukul kecil. Wallahi saya masih ingat, sampai sekarang masih ingat saya. Dipukul sama guru ngaji saya dulu. Jadi pukulnya tapi pukul adab, ya kan, pakai rotan gitu. Tapi hal-hal masa kecil tuh akan selalu kita ingat. Benar kan? Kalian mesti ingat dipukul sama orang. Gitu. Jadi pukul yang ta'dib. Pukul yang untuk memberi dia pelajaran. Seperti itu. Pukul dengan lemah lembut, ajarkan dia. Jangan pukul di tempat-tempat yang bisa melukai wajah, misalnya bisa menyebabkan bekas, ya kan, di kepala, geger otak, ya kan. Jadi tulang bisa patah seperti itu. Jadi pukul yang memang ta'dib. Biasanya kalau
guru-guru orang tua dulu tuh biasa mukulnya tuh di bawah pinggang. Di bawah pinggang, di kaki, di paha, kayak gitu. Ada umur 9 tahun. Demikian juga umur 10 tahun beserta adanya dimarahin. Tu'aina fil ashira, ini adanya dimarahin dengan sedikit tegas. Seperti itu. Taib. Anak kecil yang luput solat di waktu dia masih kecil, waktu dia mumayyiz itu kan nggak wajib dia solat kan, tapi disunnahkan bagi dia untuk mengqadha. Wa yundabu qada'u ma fatahu minas salawati zaman as-siba. Saat dia masih sabi, masih kecil itu, dia mumayyiz, itu disunahkan bagi dia untuk mengqadha salatnya. Sunnah, bukan jangan kalian paksa anak kecil. Taib. Syarat selanjutnya wasalisu al-aqlu. Orang yang berakal, fala tajibu ala majnunin wa mughma alai wa saqran bila ta'addin fiha. Maka tidak wajib kepada orang gila. Mughma alai itu pingsan, hilang akalnya kan. Wa saqran, orang yang mabuk dengan tanpa sengaja. Contoh, misalnya orang yang dibius, ya kan? Kan linglung dia tuh, nggak sadarkan diri kan. Kayak orang atau minum obat. Itu. Taib. Fa in ta'addu bima kana sababan fil junun wal ighma was saqar wajaba alaihimul qada. Seandainya dia sengaja yang bisa menyebabkan dia gila, mughma alaih, pingsan dan mabuk, maka wajib kah? Masalan man yatanawal mukhaddarat, narkoba. Orang yang memakai narkoba itu bisa gila kan? Orang yang narkoba bisa gila. Seandainya gara-gara itu, maka dia wajib kok idza afat, kalau dia sembuh nanti. Misalnya dia ini sehat pertama, kemudian gara-gara pakai narkoba jadi gila. Nah, di saat dia dalam kondisi gila itu kan nggak wajib sholat dia. Tapi setelah dia sembuh, maka wajib dia untuk karena dia gilanya secara sengaja. Demikian juga mabuk. Ya kan? Orang mabuk misalnya. Mabuk minuman keras, misalnya gitu. Vodka, ya kan? Mabuk dia. Kapan dia wajib sholatnya? Setelah dia sadar. Karena orang di dalam saat dia mabuk nggak paham apa-apa. Syarat selanjutnya ar-rabi'u an-naqa'u 'anil haidhi wan nifas. Suci daripada haid dan nifas. Maka tidak wajib untuk menunaikan salat wala qada, dan bahkan tidak sah orang yang haid dan nifas melakukan. Kemarin apa bilang? Tidak wajib seorang wanita haid untuk mengqadha salat. Wa qila yundab. Qila dapat lemah. Dan bilang disunnahkan wala yujza, tidak diberikan pahala. Wal khamisu bulughud dakwah. Syarat yang kelima, sampainya dakwah Islamiyah ala wajhin sahihin. Sampainya dakwah Islam secara benar. Maka tidak wajib solat orang yang tidak sampai dakwah Islam. Seperti orang yang tinggal fi syahiqil jabal, di dalam syahiq itu yakni di lereng-lereng gunung, di pedalaman. Wal ghabat, di hutan, suku-suku apa gitu kan, di pedalaman sana. Sampai falau balagathu ba'da muddatin min hayatihi lam yajib alaihi qada. Maka seandainya sampai dakwah sesudah beberapa lama, maka tidak wajib bagi dia untuk mengqadha. Boleh. Makanya orang-orang yang di pedalaman sana yang tidak mengetahui tentang Islam, itu mereka berarti tidak wajib, walaupun wajibnya nazar di permasalahan tauhid, usuluddin,
Orang yang tinggal di wajib alal insan apa pertama? Ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Ada yang bilang wajib ana nadhar. Mereka wajib ma'rifatullah. Selama bisa berfikir maka wajib. Wajib mereka untuk mengenal Allah. Walaupun tidak sampai kepada mereka furu' syariat. Mereka tidak tahu syariat. Setiap orang pasti meyakini bahwasannya ada satu kekuatan luar biasa yang mengatur seluruh alam ini. Fitrah manusia itu pasti seperti itu. Maka ada orang yang nyembah batu, kayu, ya kan? Nyembah gunung. Karena mereka meyakini bahwasannya inilah sosok yang luar biasa bagi mereka. Nah, fitrah manusia pasti akan mencari siapa pengatur alam ini, seperti itu. Hatta ateis. Ateis beriman dengan akalnya kan? Dia menuhankan akalnya kan? Segala sesuatu yang tidak terima akalnya berarti dia tolak. Berarti dia menuhankan akalnya. Syarat selanjutnya salamatul hawas. Selamatnya panca indera allati yahsulu bihal idrak. Selamatnya panca indera di mana panca indera tersebut bisa menghasilkan idrak, pengetahuan. Maka tidak wajib orang yang diciptakan dalam keadaan buta dan tuli. Buta, tuli, walau natiqan, walau dia bisa berbicara. Orang lahir dalam keadaan buta, tuli, sehingga dia tidak bisa menerima informasi kan? Tidak bisa menerima ilmu. Mendengar nggak bisa, melihat nggak bisa. Mau ditalqin pun, diajar pun nggak bisa karena tuli. Disuruh baca pun mata buta, seperti itu. Maka tidak wajib salat bagi orang yang terlahir seperti itu karena tidak salamatul hawas, panca inderanya tidak selamat. Walaupun dia bisa berbicara. Wa kadza man turi'a lahu dzalika qabla tamyiz bainal asya'. Demikian juga orang yang turi'a lahu, yang dikenai hal tersebut, yakni buta, tuli, sebelum dia tamyiz, sebelum masa dia tamyiz, ya kan? Karena masa tamyiz itu mungkin untuk dia belajar, ya kan? Bi khilafi ba'da tamyiz, sebalik daripada orang yang ditimpa hal tersebut buta dan tuli sesudah tamyiz, karena mungkin untuk belajar. Ya annahu ya'riful wajibat haina idzin, karena dia tahu hal-hal yang wajib di masa tamyiz. Baik, falau ruddat ilaihi hawasuhu lam yajib alaihi al-qada. Maka seandainya dikembalikan hawasnya, panca inderanya tadi tersebut, tidak wajib bagi dia untuk mengqadanya. Seandainya dia operasi, matanya bisa melihat, telinganya bisa lagi mendengar, segala sesuatu yang telah luput sebelumnya, kewajiban-kewajiban tersebut tidak wajib bagi dia qada. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli afdala salati ala as'adi makhluk